Saya Zara Auria dan di sini saya akan mereview jurnal yang berjudul Testing of HDR Uranium Dioxide Reserve Fuels in AVR and in Material Test Reactors yang ditulis oleh penulis berikut. Oke, jadi program pengembangan bahan bakar di Jerman untuk high temperature reactor itu berhasil membuat bahan bakar bentuk spherical, yakni partikel thorium atau uranium dioksida, high temperature isotropic, Bezier coated particle sebanyak 1 juta beserta lisensinya. Nah, bahan bakar tersebut digunakan di AVR pada 1967 sampai 88 dan di thorium high temperature reactor dari 1985 sampai 1988. Nah, pada akhir 1970-an, bahan bakar tersebut dikembangkan menjadi thorium atau uranium dioksida tracer coated particle system yang dimana itu untuk menaikkan performansi bahan bakar dari HDR-nya. Nah, pada 1980 dibuat juga program untuk memanufaktur thorium atau uranium dioksida tracer particle yang low enriched dan akhirnya berhasil dibuat dan dilisensi. Nah, di sini sekilas tentang coated field particle. Jadi di sini ada gambar gimana bentukan coated particle. Di sini ada kernel, lalu nanti kernelnya dilapisi oleh beberapa lapis coating. Nah, field kernel sendiri itu merupakan campuran oksigen atau karbida dengan uranium, thorium, atau plutonium. Nah, coated particle ini pada mulanya dikembangkan untuk resistansi oksida untuk field kernel karbida. Nah, namun dikembangkan lagi jadi sistem penampung fission product yang tahan terhadap temperatur tinggi. Nah, coated particle sendiri merupakan elemen bahan bakar dengan kernel keramik yang terdiri dari material bahan bakar fertil dan fisil. Dan tadinya kan field kernel itu nanti dilapisi oleh beberapa keramik yang salah satu contohnya adalah pyrolytic dan silikon karbida yang bisa dilihat pada gambar di samping. Nah, yang sedang dikembangkan saat ini adalah improvisasi dan seberapa jauh performansi bahan bakar partikel tracer. Tabel berikut dilampirkan referensi yang dipakai Jerman untuk membuat coated particle, apa materialnya dan bagaimana dimensinya. Tentang uranium dioksida fuel kernel. Jadi kernel atau biji bahan bakar ini terdiri dari uranium dioksida dengan densitas tertentu dan kernel ini merupakan sumber daya utama yang menghasilkan produk fisi, juga bertindak sebagai penghalang lepasnya radionuklida. Nah, produk fisi yang nanti dilepaskan itu bakal dihentikan dan dijadikan campuran oksida yang stabil sehingga nantinya pelepasan difusifnya itu tertunda dan akibatnya nanti produk visinya tuh meluruh menjadi isotop yang lebih stabil sehingga nantinya ketika lepas ke lingkungan itu lebih aman. Nah, kernel bahan bakar ini diproduksi dari larutan logam cair dan di program Jerman Fuel Development sendiri itu dibuat dari modifikasi sogel dalam proses fabrikasi mikrosfer gelatin eksternal dan dikembangkan dan proses presipitasi. Oke, sekilas mengenai tracer coating. Jadi tracer ini kan terdiri dari beberapa coating layer, yang mana tiap layernya itu punya ketentuan densitas dan dimensinya tersendiri, yang mana tiap layer juga memiliki fungsi desain yang berbeda gitu, yang bisa dilihat pada tabel berikut. Oke, keempat lapisan keramik tadi itu nanti disiapkan melalui proses chemical vapor deposition dan di tabel berikut itu ada parameter untuk proses CVD untuk pembentukan tiap-tiap lapisan keramiknya bagaimana. Nah, berikut ini merupakan alat pembuatan tracer coating partikelnya. Oke, mengenai spherical HDR field element, jadi elemen bahan bakar untuk pebble bed HDR itu berbentuk bola yang tersusun dari matriks grafit dan diameter bolanya itu sekitar 60 mm dengan 50-nya itu merupakan zona bahan bakar sferis dan sisanya itu merupakan zona bebas bahan bakar. Mana di zona bahan bakar sferis ini partikel berlapis triso itu akan didistribusikan. Nah, di sini ada material grafit yang mana dapat berperan menjadi moderator neutron fisi, medium transfer panas, dan proteksi terhadap gaya eksternal. Nah, tentunya matriks grafit ini memiliki properti-properti mekanik yang perlu disesuaikan seperti densitasnya tinggi, konduktivitas termalnya tinggi, dan sebagainya. Nah, di sini ada step dan bagaimana proses fuel element itu dibuat.
Lalu nantinya yang tadi sudah dimanufaktur itu harus dicek kualitinya, dan salah satu pengecekan kualitinya itu dilakukan tes Burnlage, yang mana itu untuk menguji kualitas material silikon karbida sebagai lapisan padat partikel triso. Nah, semulanya itu kan komponen grafit atau karbonnya dari sampel itu dibakar di dalam tungku pada 800 derajat. Nah, nantinya residu sampelnya tersebut dilarutkan di dalam asam nitrat dan uranium yang larut itu akan dianalisis. Nah, harusnya silikon karbida ini memiliki properti yang tahan terhadap korosi, tapi jika lapisan silikon karbida pada sampelnya itu buruk atau jelek, uranium pada bagian kernelnya itu akan larut ke asam nitrat. Nah, hasil tes Burnlage itu berupa rasio uranium yang dihitung dalam larutan terhadap jumlah total uranium yang berada di sampel awal. Di sini juga terdapat limit dari deteksi tes Burnlage, yakni berada pada order 10 pangkat min 6 atau 0,0001 persen berat. Oke, di sini ada detail dari karakteristika dan properti dari tiap fuel element yang sudah dibuat seperti GLE3, GLE4, dan um, bagaimana tiap-tiap rinciannya. Oke, di sini dilihat bahwa dari tabel yang sebelumnya itu terdapat kenaikan kualitas, yang mana dari proses yang pada tahun yang sebelum 1985 dengan yang 1985 itu terdapat perbedaan, dapat kenaikan kualitas, dan itu disebabkan oleh tabulasi kernel dan partikel yang ditingkatkan, dan juga pengenalan proses otomatis untuk overcutting partikel. Nah, untuk kualitas bahan bakar sendiri perlu dipertimbangkan limitasi dari statistik kegagalannya dengan observasi jumlah cacat dalam satu sampel yang terdiri dari sekian partikel dan fraksi kegagalan yang diekspektasikan. Oke, kualitas hasil tes Burnlage itu bergantung pada ukuran sampel. Jadi untuk menghitung probabilitas fraksi kegagalan sebenarnya atau true failure fraction yang dilambangkan dengan C, dan berada di dalam jangkauan zeta lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan zeta maksimal, itu dimanfaatkan fungsi beta komplit berikut yang ada pada persamaan ini, dan N itu merupakan ukuran sampel, N besar ukuran sampel, N kecil kegagalan, zeta itu fraksi kegagalan, dan yang ini merupakan probabilitas mendapatkan kegagalan N pada sampel yang terdiri dari N partikel. Ya, mungkin untuk lebih jelas dan lebih tergambarnya, di sini ada perbandingan bagaimana proses sebelum 1985 dan setelah 1985 berbeda gitu, dalam konteks jumlah partikel yang defects-nya atau cacatnya. Jadi yang merah ini yang sebelum dan yang biru ini yang sesudah. Terlihat bahwa yang sebelum itu dia makin banyak partikel, makin banyak cacatnya. Dan itu jumlah cacatnya pun banyak, tinggi. Sementara yang sesudah, mohon maaf, yang sudah itu makin meskipun trennya sama, tapi jumlahnya itu jauh lebih dikit. Oke, selanjutnya mengenai irradiation in MTR and in AVR. Jadi terdapat dua kondisi tes irradiasi. Yang pertama itu di lingkungan neutron yang diakselerasi, yang mana dilakukan di MTR Eropa, seperti Dragon Reactor di Inggris, FRJ2 di Jerman, dan seterusnya. Yang kedua itu di lingkungan HDR real time, yang dilakukan di Jülich, Jerman. Dan di tabel 6 ini merupakan tes yang dilakukan di MTR. Nah, nantinya tes irradiasi yang dilakukan untuk low enriched uranium dioksida triso itu akan dibandingkan antara hasil dari material testing reaktor atau MTR dengan yang di real time AVR-nya. Nah, MTR sendiri itu biasanya punya flux neutron thermal, epithermal, dan cepat yang lebih tinggi kalau dibandingkan dengan ADR yang sebenarnya. Dan di lingkungan neutron yang diakselerasi, akselerasi di sini itu mengacu pada irradiasi di bawah lingkungan flux neutron cepat dan atau thermal yang lebih tinggi untuk
mempercepat laju normal dari burn up bahan bakarnya dan juga akumulasi fast fluence-nya. Di lingkungan situ, biasanya burn up dari bahan bakar fisil dan fluensi itu bisa dicapai dalam 1 sampai 2 tahun. Kalau misalkan dibandingkan dengan APR itu biasanya 4 tahun. Nah, tabel di atas ini menunjukkan parameter-parameter utama pada kondisi operasi maksimum nominal. Juga urutannya berdasarkan seberapa penting dalam mendefinisikan lingkungan iradiasi di mana sebuah fuel specimen sedang diuji iradiasi. Oke, untuk tabel ini diperlihatkan rangkuman hasil tes iradiasi, terutama untuk burn-up range-nya, fluence, dan rasio release to birth dari Krypton 85-nya untuk BOL atau beginning of life dan untuk end of life-nya berapa. Oke, di sini terdapat hasil temperatur yang mana diambil dari berbagai data tes iradiasi seperti yang tadi kan ada di MTR dan di HTR modul. Nah, di sini coba dibandingkan di sini. Oke, masuk ke MTR irradiation analysis. Jadi di sini bisa dilihat bahwa nilai BOL dari rasio release to birth-nya itu sangat rendah untuk uji MTR. Nah, yang mana nilai rasio R to B yang rendah itu berkaitan dengan ketiadaan partikel bahan bakar yang cacat saat manufaktur dan rendahnya kontaminasi uranium di dalam matriks elemen bahan bakar. Nah, bisa dilihat juga untuk tes MTR ini IOL-nya pun rendah, yang mana di sini kita bisa membandingkan nilai R2B IOL dengan yang kita prediksikan sebelumnya, itu kita bisa memperoleh nilai fraksi partikel gagalnya yang pada persamaan berikut. Nah, pelepasan sebagian dari partikel low enriched uranium dioksida trisoid yang gagal tersebut dapat diprediksi dari equivalent Spear model, sehingga jumlah partikel yang gagal merupakan perkalian dari eta dengan populasi partikel yang merepresentasikan perhitungan pelepasan. Nah, nilai R2BF ini ditentukan dari temperatur field kernel yang diperoleh dari pengukuran termokouple dan juga dikalkulasikan secara termodinamika pada masing-masing burn-up dan tingkat fluence-nya. Juga menerapkan metodologi ini, terdapat 9 partikel low enriched di dalam reaktor yang dipastikan gagal dari sekitar 240.000 partikel yang diiradiasi, dan itu dari ke-6 tes MTR yang dilaksanakan pada fase pertama produksi material. Nah, berdasarkan data R2B IOL-nya untuk ketiga tes MTR, itu tidak ada partikel yang gagal. Nah, oke, di sini terdapat grafik dari release to birth terhadap radiation time-nya. Ini untuk ke-6 tes iradiasi di MTR-nya. Nah, lanjut ke pembahasan analisis dari HTR modulnya bagaimana. Jadi, kalau misalkan dilihat pada tabel sebelumnya, itu nilai R2B dari BOL dan IOL-nya pun sama-sama rendah. Nah, pada salah satu tes elemen di HPR juga terdapat sekitar 2 partikel cacat dan jumlahnya ini berada di bawah limit. Nah, nanti juga diinvestigasi efek kontaminasi logam berat yang ada di dalam material matriks Paris bahan bakar terhadap laju pelepasan visinya. Nah, kenapa perlu diinvestigasi? Itu kita pengen menjelaskan bagaimana bisa si data R2B ini melebihi ekspektasi. Yang kita consider itu uranium alami seperti U238 dan thorium 232 itu kita anggap sebagai kontaminasi alami, dan juga kedua kontaminasi tersebut itu berperan dalam menangkap neutron, dan juga mereka bisa melahirkan material fisil seperti uranium 233, plutonium 239, dan plutonium 241, yang mana hal ini membuat tingkat flux pada daerah epithermalnya itu terakselerasi
dan itu melebihi dari lingkungan real-time HDR. Mungkin tadi bisa dilihat ini hasil dari rasio release to birth-nya. Dan untuk eksperimen HPR ke-6, elemen bahan bakarnya itu meningkatkan fraksi kontaminasi fisil yang semulanya 7,2 kali 10 pangkat min 8 itu menjadi 15 sampai 20 kali. Ya, di akhir iradiasi efektif full power day-nya. Nah, peningkatan tersebut itu disebabkan oleh produksi material uranium-233, plutonium-239, dan plutonium-241 di dalam matriks bahan bakar dan juga di dalam crucible graphite-nya. Nah, keduanya itu fungsi dari matriks bahan bakar juga crucible graphite itu kan untuk mengelilingi elemen bahan bakar biar mereka tetap pada tempatnya. Dan ternyata terdapat kontaminasi produk fisik di situ. Oke, di sini ada grafik jenis-jenis bahan bakar yang dimasukkan di dalam HVR selama masa HVR beroperasi. Itu juga kan yang dites di dalam HVR real time ini kan GLE 3 dan 4 yang mana ditampilkan pada warna hijau dan juga warna krem. Nah, nanti kedua bahan bakar ini di-reload di dalam HVR dan selama 7 tahun, itu dari 1982 sampai 1988, keduanya itu diuji dalam kondisi operasi HVR yang normalnya. Nah, diperoleh juga di sini puncak burn up dari GLE 3 itu 9,8% VIMA dan 13% VIMA untuk GLE 4 dan juga diperoleh accumulated fast fuel fluid sekitar 2,9 10 pangkat 25 meter pangkat min 2 untuk GLE 3 dan sekitar 2,3 untuk GLE 4. Pada 1986, eksperimen melt wire ini dilakukan pada GLE 3 dan GLE 4 yang berada di APR, dan kabel yang dipakai tersebut difabrikasi dari alloy dengan komposisi tertentu yang nantinya akan meleleh ketika temperatur di sekitar bahan bakar itu melebihi nilai tertentu. Dan di sini diperoleh distribusi temperatur dari eksperimen tersebut. Ini bentuknya Gaussian dan untuk menilai performansi IOL dari GLE 3 dan 4 dibuat suatu metodologi berdasarkan pengukuran pelepasan gas besi ketika temperaturnya naik pada fase awal kecelakaan. Nah, berdasarkan pelepasan fraksi krypton 85 dari 24 tes simulasi kecelakaan, performansi IOL dapat dibilang bagus untuk GLE 3. Oke, mengenai simulation testing of core heat up after depressurization under dry condition. Sini limit temperatur bahan bakar itu diset sekitar 1600 derajat Celcius. Nah, di sini kita bisa lihat grafik temperatur terhadap waktu ketika depresurisasi terjadi dan juga terasnya dipanaskan di dalam HDR. Yang mana pada semulanya itu kan naik, lalu ketika sudah mencapai 1600 pada waktu tertentu itu mulai turun temperaturnya. Nah, limit maksimum tersebut diset berdasarkan estimasi temperatur teras maksimum dan ketidakpastian sifat karena efek thermal. Oke, diamati juga pada saat repressurization terjadi, itu ada produk fisik seperti perak, xenon, yodium, dan cesium yang dilepaskan dari kernel bahan bakar yang terbuka, dan pelepasannya bisa dibilang melebihi 100%. Ya. Jadi pada tes pemanasan pada 1600 selama 40 sampai 100 jam. Nah, sebelumnya sekitar 30 jam pada fase heat up sebelum
tes temperatur dimulai, pelepasan juga dramatis secara signifikan untuk iodium 131, xenon 133, dan cesium 137, dan hanya strontium 50 yang tetap berada di dalam kernel oksida pada temperatur tersebut. Oke, masih mengenai tentang fractional release terhadap waktu pemanasan pada 1600. Nah, untuk iodium sendiri, ini ada 3 perilaku yang berbeda. Nah, jika si kernel bahan bakar uranium dioksida yang terbuka, itu iodiumnya akan lepas sekitar 100%-nya. Nah, tapi ketika elemen bahan bakar teriradiasi dengan partikel bahan bakar berlapis triso dan itu udah terkontaminasi bahan bakar BISO di APR, itu lepasnya sekitar pada orde 10 pangkat min 5. Nah, sementara kalau misalkan pakai yang triso modern, itu lepasnya dari orde 10 pangkat 9, min 9 sampai 10 pangkat min 8. Oke, diamati bahwa tidak ada kegagalan partikel tunggal maupun pelepasan cesium atau strontium yang signifikan yang teramati selama beberapa ratus jam pertama dalam salah satu uji pemanasan 1600. Nah, kenapa hal tersebut terjadi? Karena si cesium ini tertahan di dalam kernel bahan bakar pada 1600. Karena ada silikon karbida dan juga matriks ya di dalam trisonya itu. Nah, kenaikan jumlah kegagalan itu bisa terjadi ketika temperatur simulasi kecelakaannya itu kita naikkan menjadi 1700 sampai 1800 Celcius. Dan kalau misalkan dilihat pada grafik ini, ketika temperaturnya itu dinaikkan, itu fractional release-nya pun semakin besar, semakin meningkat. Nah, di sini krypton itu bisa lepas bersamaan dengan cesium jika lapisan pyrolytic karbidanya itu rusak. Dan kalau misalkan masih utuh lapisannya, itu dia nggak bakalan lepas setelah cesium. Dia bakalan selalu lepas setelah cesium. Oke, di sini dapat grafik fractional release terhadap heating time dengan beberapa dari berbagai tes iradiasi dengan burn up yang berbeda. Nah, jika burn up maksimum pada elemen bahan bakar dijaga di bawah 11% Vima, itu yang mana ini tuh nilai ini tipikal konsep desain HDR pebble bed, itu limit temperatur bisa lebih tinggi dari 1600 derajat. Dan kalau misalkan ingin membuat burn up dari partikel bahan bakar U2 uranium oksida berlapis triso itu sekitar 15% Vima, itu temperaturnya itu harus dijaga atau dibatasi maksimal 1600 derajat. Oke, masuk ke accident simulation testing under oxidizing conditions. Jadi untuk tes oksidasi ini nanti dipasang tungku Cora pada reset center Joule hot cells, yang mana tungku tersebut memungkinkan kita untuk mensimulasi dua hal. Yang pertama steam ingress yang biasanya pada 800 derajat. Yang kedua itu air ingress pada partikel berlapis triso pada jangkauan 13.000 sampai 1.500 derajat Celcius. Nah, steam ingress sendiri itu dapat membuka jalur lain untuk pelepasan gas fisi dan juga iodium dari partikel bahan bakar yang cacat dan gagal. Nah, sementara air ingress, kalau misalkan air ingressnya tidak tersumbat gitu, asumsi awal itu memprediksikan bahwa kegagalan partikel tersebut akan terjadi pada 1100 derajat Celcius. Namun nyatanya ternyata butuh waktu beberapa hari pada 1100 derajat Celcius untuk mengoksidasi material grafit, yang berarti dapat ditarik kesimpulan bahwa perlu temperatur yang lebih tinggi lagi untuk membuat kegagalan. Oke, mengenai simulasi water ingress accident, di sini simulasi ini dilakukan dengan sesekali menambahkan uap air pada gas helium purge dan ternyata ditemukan bahwa terdapat pelepasan gas fisi yang terjadi karena ada uranium dioksida yang terekspos dari partikel bahan bakar nuklir yang gagal. Nah, sementara partikel berlapis triso yang utuh sendiri tidak terpengaruhi oleh uap air.
dan itu terjadi pada jangkauan temperatur yang luas. Juga bisa dibilang hanya sekitar 2% dari Krypton 85 yang dilepaskan dari kernel dengan burn up 5% VIMA karena adanya uap air. Sementara 17% Krypton 85 dilepaskan dari kernel dengan burn up 9% VIMA. Terakhir mengenai simulation of air ingress accident. Jadi kalau kecelakaan ini itu misalnya ketika terjadi kebocoran pada pipa-pipa di antara teras reaktor dan generator uap sehingga nanti kayak apa ya terekspos terhadap udara gitu sih bahan bakar ini. Dan karena terekspos udara berarti ada oksigen yang mana oksigen itu bisa memercik adanya korosi. Maka dari itu penting untuk mengetahui seberapa lama si lapisan silikon karbida ini dapat bertahan. Simulasinya ini sendiri dilakukan pada 1100 derajat Celcius dan oksidasi dari matriks grafit dalam elemen Paris itu memerlukan waktu 70-100 jam. Tetapi partikel bahan bakar nuklir uranium dioksida berlapis trisol itu tetap utuh. Nah, lapisan silikon karbida pertama itu rusak pada 1300 derajat Celcius setelah 10 hari paparan air ingress. Nah, seiring kenaikan temperatur saat simulasi ini, waktu yang diperlukan untuk silikon karbida rusak dan gas fisi lepas itu berangsur-angsur berkurang. Sekian mengenai review jurnal ini. Terima kasih.